Bayangkan, kita berdiri di hadapan kemegahan Candi Prambanan. Menjulang tinggi dengan relief yang rumit, ia menjadi saksi kejayaan Mataram kuno. Tak jauh darinya, Candi Sewu berdiri megah sebagai kompleks Buddha terbesar kedua di Indonesia. Dan di antara sawah-sawah, Candi Sambisari muncul dari perut bumi, tetap utuh meski berabad-abad terkubur. Di Jawa Timur, jejak Kerajaan Singhasari dan Kerajaan Majapahit juga masih dapat kita saksikan dalam wujud candi-candi yang relatif lengkap, dengan kaki, tubuh, dan atap yang jelas. Namun ketika kita bergeser ke Jawa Barat, pemandangannya berubah drastis. Di tanah Tatar Sunda, kita tidak menemukan deretan candi batu yang menjulang. Yang tersisa hanyalah serakan batu andesit, potongan bata, atau struktur sederhana yang nyaris tak berbentuk. Padahal, wilayah ini pernah menjadi pusat kekuasaan besar, seperti Kerajaan Sunda yang berkembang setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, dalam kajiannya tentang Tatar Sunda masa silam, Kerajaan Sunda kuno sebenarnya membangun banyak bangunan suci. Nama-nama tempat suci itu bahkan tercatat dalam naskah keagamaan Sunda kuno yang masih bertahan hingga kini. Namun ironisnya, lokasi pastinya belum dapat dipastikan. Seolah-olah jejaknya menghilang di telan waktu. Lalu, mengapa tidak ada candi utuh di Jawa Barat? Jawabannya mungkin terletak pada bentuk dan bahan bangunannya. Berbeda dengan arsitektur candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki struktur baku, kaki, tubuh, atap, lengkap dengan bilik dan relung arca, bangunan suci di Tatar Sunda cenderung sederhana. Banyak yang hanya berupa batur tunggal, satu teras dari batu polos atau bata, kadang dengan tangga, kadang tanpa tangga sama sekali. Ada pula bentuk punden berundak, teras bertingkat 2 atau 3, bahkan lebih. Struktur seperti ini mengingatkan pada tradisi megalitik yang lebih tua. Di beberapa situs, seperti di puncak Gunung Tampomas Sumedang, teras-teras itu bahkan dibatasi pagar batu sederhana. Satu-satunya candi yang tampak lengkap di Jawa Barat adalah Candi Cangkuang di Leles, Garut. Diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi dan sering dikaitkan dengan Kerajaan Galuh atau pengaruh Mataram kuno. Namun candi ini ditemukan dalam kondisi runtuh pada 1966 dan direkonstruksi kembali hingga diresmikan tahun 1978. Artinya, bentuk yang kita lihat hari ini adalah hasil pemugaran, bukan wujud asli yang sepenuhnya terjamin keakuratannya. Selain itu, banyak bangunan suci Sunda kuno kemungkinan tidak beratap batu. Atapnya mungkin terbuat dari kayu, bambu, atau ijuk, bahan yang mudah lapuk oleh hujan dan waktu. Contohnya dapat dilihat di situs Astana Gede Kawali Ciamis. Prasasti Kawali I menyebut Raja Wastu Kancana pernah bertapa di sana. Namun tidak ditemukan gua pertapaan seperti di Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Kemungkinan besar tempat pertapaan itu berupa bangunan kayu sederhana, rumah panggung atau bangunan terbuka yang kini telah musnah tanpa sisa. Begitu pula di situs Batu Kalde, Pananjung, Pangandaran. Struktur pondasi batunya masih terlihat, tetapi tidak ada bagian tubuh atau atap candi. Diduga bangunan di atasnya dahulu menggunakan material organik yang tidak mampu bertahan ratusan tahun. Jadi, ketiadaan candi utuh di Jawa Barat bukan berarti wilayah ini miskin peradaban atau tidak mengenal arsitektur suci. Sebaliknya, ia menunjukkan perbedaan tradisi, pilihan bahan bangunan, serta konsep religius yang berbeda. Jika di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemegahan diwujudkan dalam batu yang menjulang, di Tatar Sunda, kesakralan mungkin justru hadir dalam kesederhanaan, dalam teras batu, dalam punden berundak, atau dalam bangunan kayu yang kini telah kembali menjadi tanah. Dan mungkin, justru dalam jejak yang nyaris hilang itulah, kita diajak untuk melihat sejarah dengan cara yang lebih sunyi, namun tak kalah bermakna.